yang patut dengan memberikan penghargaan atau reward di Five Hotel pada hari Senin kemarin oleh PJ Bupati Sidoarjo. PJ Bupati sendiri menyatakan harga atas prestasi para WP ini menjadi penyemangat bagi para WP yang lain. Budiono juga mengatakan jumlah WP panutan harus tetap meningkat karena diharapkan bisa memberikan manfaat antar WP lain yang ada di Sidoarjo. Saat ini memang dinilai target pajak di Sidoarjo mengalami penurunan, tapi bukan karena ketidaksadar membayar pajak, akan tetapi karena diturunkan untuk meringankan beban para pengusaha di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD Sidoarjo memberikan penghargaan pada 24 wajib pajak yang dianggap telah berprestasi. Secara penilaian, para WP ini telah memenuhi kriteria kepatuhan dalam pelunasan pajak daerah mencakup nilai ketetapan, jumlah wajib pajak, dan juga peran aktif para pimpinannya. Sementara itu, untuk saat ini, memang wajib pajak dananya diturunkan untuk memberikan bantuan kepada para pengusaha lain yang saat ini memang di Kabupaten Sidoarjo tercatat karena pandemi COVID-19, jumlah PHK terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Pemberian penghargaan sendiri untuk pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah yang diadakan setiap tahun ini juga merupakan bentuk reward yang diberikan kepada WP yang telah melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak daerah dengan tertib dan juga tepat waktu. Demikian saya Billy Patoboy untuk Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Atika di studio. Ya, baik, terima kasih Billy dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Risma Irina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Terpapar COVID-19, waktu pemberkasan 1 CPNS Pemkab Blitar 2019 diperpanjang. Selengkapnya bersama Risma, silakan. Ya baik sahabat, sesuai jadwal resmi dari BKN, ini jadwal pemberkasan untuk CPNS 2019 yang dinyatakan lulus seleksi dibatasi hingga 15 November 2020. Hasilnya ada 528 peserta dari Kabupaten Blitar, ini yang dinyatakan lulus dan masih ada 1 peserta yang belum melakukan pemberkasan. Seperti disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Blitar mengatakan peserta yang belum melakukan pemberkasan ini disebabkan karena terpapar COVID, sehingga ada kebijakan khusus memang untuk memperpanjang waktu pemberkasan dan yang bersangkutan ini harus melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan paling lambat tanggal 21 November 2020. Mas Hudi tidak menjelaskan secara detail terkait dengan peserta itu, hanya ia memastikan bukan CPNS di bidang kesehatan dan pendidikan, tapi di bidang umum. Ia menambahkan proses selanjutnya setelah pemberkasan, peserta tinggal menunggu penetapan NIP CPNS dari BKN, baru setelah itu Bupati membuat surat keputusan. Demikian saya Risma Irina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma dan sahabat Jawa Timur. Kita selanjutnya akan mengupdate kabar dari Pamekasan bersama Holik Maulidi dari Realita FM. Peran penting Babinsa terapkan prokes cegah COVID-19 di Pamekasan. Holik, silakan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, Babinsa sangat berperan penting di setiap wilayah yang ia ditugaskan. Sebab cukup diharapkan dapat menjadi contoh masyarakat sekitar dalam menerapkan dan ikut mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang telah dilakukan oleh Kopda M. Imam Hambali, selain menjadikan dirinya sebagai contoh bagi halayak umum, Babinsa juga sambil memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat ketika melaksanakan kegiatan jual beli di pasar tradisional di wilayah Pelangaan agar tetap patuhi protokol kesehatan. Imam menyampaikan melaksanakan kegiatan penegakan disiplin prokes di Pasar Pelangaan merupakan sebagai tugas tambahan. Di saat menjalankan tugas tambahan tersebut, ia memberikan pengarahan kepada pedagang maupun pengunjung pasar agar memakai masker dan menjaga kesehatan serta rajin mencuci tangan. Apabila mau keluar rumah, wajib menggunakan masker. Menurut Imam, memang sudah menjadi tugas khusus Babinsa untuk melakukan sosialisasi dan himbauan dalam menekan persebaran COVID-19 terhadap masyarakat, terutama yang mengundang keramaian, khususnya di tempat perbelanjaan yang tak kunjung surut warga berdatangan. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Baik, terima kasih Holik Maulidi dari Realita FM Pamekasan. Dan sahabat Jawa Timur, kita selanjutnya juga akan bergabung bersama Putri Rizkiana dari Suara Gresik. 3 bulan tutup karena pandemi, Pasir Putih Dalegan Gresik kini ramai lagi. Putri, silakan.
Sempat ditutup selama 3 bulan, kini wisata Pantai Pasir Putih, Desa Delegan, Kecamatan Pancang, wilayah Gresik Utara kembali dibuka. Wisata yang menyajikan wahana air itu masih ramai dikunjungi dan menjadi tujuan destinasi wisata keluarga. Sejak dibuka pertama kali, pengunjung yang datang bisa mencapai 4.000 lebih. Untuk datang ke destinasi ini, pengunjung hanya dikenai tarif sebesar 10.000 saja, baik dewasa maupun anak-anak. Wisata ini juga cocok untuk liburan keluarga karena menyajikan banyaknya permainan air. Kepala Pengelola Wisata Pasir Putih Delegan, Mahfudi, mengatakan selama pandemi COVID-19, wisata ini sempat ditutup selama 3 bulan, yakni pada bulan Maret hingga Mei. Kemudian buka kembali pada bulan Juni sampai sekarang. Tentu penutupan membuat perekonomian berhenti, apalagi wisata ini dikelola oleh pemerintah desa. Baik, terima kasih Putri Rizkiana dari Suara Gresik dan sahabat Jawa Timur. Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Amanda dari Suara Madiun. Tambahan 1 kasus positif di Kota Madiun berasal dari tenaga medis. Amanda, silakan. Sahabat Jawa Timur. Baik, kita belum bisa tersambung bersama dengan Amanda dan sahabat Jawa Timur. Kita juga akan coba menghubungi atau tersambung juga bersama dengan Andriani dari RGR FM Tulungagung, mengabarkan doa bersama dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya kita coba tersambung bersama dengan Andriani. Belum ya? Baik, kita geser dulu ke Nganjuk, sahabat, karena sudah bersama dengan rekan Agustin Merdekawati dari Ersal Nganjuk. Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2020 secara sederhana di tengah pandemi. Agustin, silakan. Terima kasih Atika. Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk memperingati Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2020. Acara berlangsung di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup dan diisi dengan menanam ratusan pohon serta melepas burung merpati ke udara. Sekretaris Lingkungan Hidup Nganjuk Subani mengatakan, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2020 memiliki maskot. Untuk puspa berupa kecombrong, sedangkan satwanya rusa timur yang berhabitat di Nusa Tenggara Barat. Namun karena di Nganjuk tidak ada sehingga diganti merpati. Rangkaian kegiatan diawali dengan senam, dilanjutkan penyerahan bibit dan piagam kepada sekolah Adiyata. Yang selanjutnya pelepasan merpati dan dilanjutkan penanaman pohon. Sekda Muhammad Yasin yang mengikuti seluruh acara seremonial kegiatan berharap agar bisa menjadi sarana agar masyarakat semakin mencintai puspa, satwa, dan lingkungan. Karena pada dasarnya mencintai lingkungan dan satwa juga demi keberlangsungan anak cucu kelak. Yasin mengungkapkan Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional 2020 berlangsung dalam suasana yang sederhana tengah dalam kondisi pandemi COVID-19. Meski demikian, semangat untuk menjaga lingkungan, melindungi puspa, dan satwa tetap harus ditingkatkan. Kembali ke Atika. Ya, baik, terima kasih Agustin dan sahabat Jawa Timur. Kita coba kembali untuk menghubungi atau tersambung bersama dengan Andriani dari RGR FM Tulungagung. Baik, belum bisa tersambung juga dan sahabat Jawa Timur. Ya, demikian Jatim News Today edisi hari ini dalam program Breaking News Update COVID-19 yang bisa Anda ikuti. Anda bisa tetap kembali mendapatkan kabar-kabar terkini seputar persebaran atau update COVID-19 yang juga disiarkan setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, Malawapati Bojonegoro, dan juga RGR FM Tulungagung. Sekaligus saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Saya pamit dulu undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.
Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.